Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya terjelas? Dengar terjelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Helmi Ivan Taruna ya. Saya mengasuh mata kuliah perpajakan lanjutan di semester ini ya. Ini untuk kelas 633B ya. 01. Iya, Pak. Ya. Oke. Ini kita di sini yang sudah hadir berapa orang semuanya? Udah 18 ya. Tinggal ada lagi. Ya, nanti yang lain akan nyusul ya. Baik, kita sebelum mulai saya ingin berkenalan dulu dengan masing-masing mahasiswa yang ada di sini ya. Sebelum mulai kita harus saling tahu dulu ya supaya perkuliahan kita di semester ini lancar, mudah-mudahan nggak ada halangan ya. Saya mulai dari yang pertama nih. Silvi Dian Lestari ya. Nanti silakan di-unmute speakernya ya. Tolong jelaskan nama, kemudian asal SMA, kemudian tempat tinggalnya di mana ya, kemudian apa harapannya di perkuliahan perpajakan lanjutan ini. Ya, silakan dimulai ya. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Silvi Dian Lestari. Ya. Saya tinggal di Depok. Harapan saya ke depannya bisa menjadi dosen. Asalnya dari SMA mana ya? SMK Rahma. Oh gitu. Jurusan apa ini? Dari jurusan akuntansi. Akuntansi. Oke. Ya. Oke, makasih. Selanjutnya adalah Anissa Salma Nadara. Silakan Anissa di-unmute speakernya. Ya. Silakan, Salma. Belum terhubung, ada masalah. Anissa, sudah siap? Ya, suaranya nggak jelas. Suaranya kayaknya masalah ya? Matiin. Hah? Suaranya mati. Coba di on-in suaranya. Ya. Ya. Ya, silakan Anissa. Oh, masih nggak kedengeran ya? Kayaknya speakernya ada problem ya speakernya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau udah dibenerin dipanggil lagi ya. Sekarang coba Tasya. Tasya silakan di-unmute. Perkenalkan diri, nama, asal SMA, tempat tinggalnya di mana, kemudian apa harapannya di perkuliahan ini. Silakan. Nama saya Tasya Citra Nabila dari SMK PGRI 1 Cibinong. Harapannya menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi. Tinggalnya belum? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Kampung Sawah di Cilodong. Cilodong ya. Oke, ya. Makasih. Ya. Selanjutnya adalah Ya, Fitri. Pak. Fitri. Silakan Fitri. Ya. Kabur. Fitri. Fitri kemana? Suaranya nggak kedengeran ya? Oh. Nama saya Fitriani Oke, Adelia. ya. Ya. Saya tinggal di Pasar Cisalak, Pak. Oh ya, asal SMA dari mana? Saya SMK Budi Warman 2, ND8. Oke. Apa harapannya untuk perkuliahan ini? Ya, bisa mendapatkan ilmu yang terbaik. Oke. Bisa lebih paham. Oh ya, oke, baik, makasih. Ini kayaknya Anissa sudah bisa nih ya. Silakan Anissa. Tadi Anissa
suaranya udah bisa belum Anissa? Iya, Anissa Salma. Oh, suaranya masih gak kedengeran ya. Kayaknya ada masalah nih di ininya, di handphone atau di laptop ya. Pakai handphone apa laptop? Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti kita ini lagi lanjutkan. Kemudian siapa lagi ya? Nur Ajeng Sapitri. Nur Ajeng, silakan di unmute. Nur Ajeng. Oh ini. Ya, Pak. Ya, silakan. Diperkenalkan nama, asal SMA, tempat tinggal di mana, kemudian apa harapannya di perkuliahan ini. Nama saya Nur Ajeng Safitri, asal SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Tempat tinggal saya di Cibinong. Harapannya biar bisa memahami lebih baik pelajaran. Ya, pajak ya. Oke, ya. Ya. Ya, makasih. Ya, selanjutnya Sadia Talahu. Sadia, ya. Sadia silakan di unmute. Perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Sadia Talahu. Asal sekolah saya SMK Rahman Depok. Rumah saya di Cipayung, Depok. Oke. Harapannya di perkuliahan ini gimana? Semoga semuanya lancar, server BSI lancar. Udah, itu aja. Dan paham materinya. Oke, iya. Baik, makasih ya. Kemudian Zayana. Zayana, silakan. Zayana NH. Nih, di sini tertulis namanya. Ya, perkenalkan Zayana. Bisa ya. Suaranya kurang jelas ya, Zayana. Nama saya. Iya. Iya. Zayana Nisa Hasana. Ya. Yang kuat suaranya nggak kedengeran semuanya di sini. Iya. Saya Zayana Nisa Hasana, tinggal di Bojonggede. Oke. SMK Negeri 1 Bojonggede. Bojonggede, ya. Oke. Tinggalnya di mana nih? Bojonggede. Bojonggede. Oh ya. Apa harapannya di perkuliahan ini? Semakin paham dengan semua materi. Oke, baik. Ya, suaranya mungkin sinyal kali ya di sana ya. Baik, selanjutnya adalah Anindya Aulia. Silakan Anindya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Aulia Samianing Tias, asal sekolah dari SMK PGRI 1 Cibinong, tinggal di Ciledug, Depok. Harapannya bisa mengetahui materi pajak lebih dalam, dan semoga kuota dari pemerintahnya bisa cepat turun. Oh iya betul, amin. Iya, biar bisa ini ya, online terus ya. Iya. Bagus, iya. Baik, berikutnya adalah Dupa Manalu. Ayo, tadi sempat ngasih kode dah. Ya, silakan Dupa. Halo, Ya. perkenalkan nama saya Dupa Mustika Manalu. Saya saya berasal dari SMA Negeri 1 Tuka, tempat tinggal di Depok. Terima kasih. Harapannya apa? Harapannya perkuliahan Harapannya ini? dapat memahami materi, Pak. Oh ya, bagus. Iya. Oke, makasih ya. Kemudian adalah Elsa Nur Eksanti. Silakan Elsa. Ya. Nama saya Elsa Nur Eksanti dari SMK PGRI Cibinong, tinggalnya di Cibinong. Harapannya mudah-mudahan tetap paham walaupun kelasnya online. Wah, bagus iya. Walaupun kita perkuliahannya seperti ini, tapi kita berharap kita bisa tetap ngerti ya. Mudah-mudahan. Amin. Baik, berikutnya Alimah Nurus. Silakan Alimah. Alimah Nurus. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alimah. Saya dari MA Almawadah. Tinggal di Depok Beji, Pak. Harapan saya sih ya bisa lebih memahami lah ya. Apalagi lagi pandemi gini, cepat-cepat kalau bisa mah bisa tatap muka, Pak. Oh iya, semua begitu pengennya ya. Lebih enak kalau ketemu ya. Iya. Ya, amin. Mudah-mudahan doanya dikabulkan ya. Semua juga bisa pergi keluar ya, jadi nggak perlu di rumah ya. Oke, baik, makasih. Kemudian Arista Khairunisa, silakan Arista. Nama saya Arista Khairunisa, asal sekolah SMK PGRI 2 Cibinong, alamat
Harap. Citarum. Oke. Terus dengan perkuliahan ini apa nih keinginannya? Lebih baik. Oh ya, baik. Bagus ya. Kasih. Kemudian Virial Zahira. Silakan Virial. Oh, mana Virial tadi? Kenalkan, nama ya. saya Zahira. Saya dari SMA PKP, tinggalnya di Cibubur. Harapan untuk perkuliahan sekarang semoga bisa memahami materi dengan lebih baik. Oke, baik. Bagus. Kemudian Devin. Silakan Devin. Ini Devin, ya. Nama saya Devin Nurmati, asal SMK Yapinda, tinggalnya di Tanjung Barat, Pak. Tanjung Barat, ya, oke. Harapannya apa perkuliahan ini? Semoga nilainya lebih bagus lagi, terus servernya nggak down. Oh iya, bagus. Iya, harapannya begitu ya. Oke. Iya, berikutnya Nani Marlina Lubis. Ya, silakan Nani. Kenalkan. Nama saya Nani Marlina Lubis. Saya dari SMK Setia Negara. Saya tinggal di Sawangan. Harapan saya semoga saya ngerti materi-materi semua matkul, terus IPK-nya lebih tinggi daripada semester kemarin. Amin ya, mudah-mudahan terkabul semuanya. Oke, makasih. Amin. Ya, kemudian Nadia Wulandari, silakan Nadia. Ya. Nah, suaranya dimatiin. Suaranya Nadia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nadia Wulandari dari SMK Negeri 1 Tangerang. Tinggal saya di Depok. Harapan saya dalam materi ini semoga lebih paham, nilainya lebih baik lagi, dan server BSI lebih baik lagi dan nggak down. Oke, amin ya. Semoga terkabul. Kemudian Diana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Diana Febriana dari SMA Negeri 5 Depok. Rumahnya di Sawangan, Depok. Semoga semuanya lancar. Oke, singkat, padat ya. Oke, baik. Yuni Afika Sari, silakan Yuni. Yuni udah belum ya? Oke, silakan. Nama saya Yuni Afika Sari dari SMK Yapinda, tinggal di Tanjung Barat. Harapannya semoga bisa mengikuti kuliah dengan baik. Oke, baik. Terus ya. Kemudian Claudia Kurnia, silakan Claudia. Suaranya Claudia belum dinyalakan. Nih, nggak kedengeran. Suaranya di-unmute dulu. Tuh. Claudia? Oh, suaranya low. Claudia, suaranya tolong. Nggak kedengar ya, ada. Oke. Ya, silakan. Nama saya Claudia Kurnia Lestari, asal sekolah SMA Negeri 2, Bengkulu Selatan. Tinggal di Jagarasa. Harapannya apa perkuliahan ini? Semoga bisa memahami materi dengan mudah, Pak. Ya, oke, bagus. Ya, berikutnya ini Esther ya. Nih, silakan Esther. Ya, perkenalkan nama saya Esther Magdalena Reva. Saya tinggal di Depok. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Tuemberu. Harapannya buat semester ini supaya server BSI-nya nggak down, terus dapat nilai yang lebih baik dari semester yang lalu, sama bisa memahami materi untuk semester yang ini. Oke, bagus ya. Oke, berikutnya Rafiah Kurotul. Rafiah Kurotul Ain. Silakan. Ya, Pak. Ya. Nama saya Rafiah Kurotul Aini dari SMA Negeri 8 Depok. Ya. Tinggal di Depok. Harapan saya semoga bisa mengerti pembelajarannya lebih baik, sama mendapat nilai yang lebih baik dari semester sebelumnya. Amin. Ya, mudah-mudahan dikabulkan ya. Amin. Ya. Oke, baik. Berikutnya Dinda Salbila. Ini videonya belum ya? Ya, oke, silakan. Silakan Dinda. Belum kedengeran Dinda?
Suaranya nggak ada. Dinda Sabila. Saya di Negeri 11. Iya, oke. Nilainya di Ciganjur. Harapannya semoga mendapatkan perkembangan materi. Oh ya, suaranya kecil ya Dinda, kurang kedengeran. Oke, nggak apa-apa. Ya mungkin sinyal kali di sana. Oke. Selanjutnya adalah Dias Karunia. Dias. Silakan Dias. Perkenalkan, nama saya Dias El Karnia. Saya SMA saya di Bayangkari, Jakarta Selatan. Rumah saya di Ampera, Jakarta Selatan. Saya berharap server basic nggak down lagi, terus nilainya lebih bagus dari semester sebelumnya. Oke, amin. Ya mudah-mudahan Terima terkabul. kasih. Iya. Kemudian, ini kita masih banyak ya. Berapa lagi nih? Gak apa-apa ya. Kita kenalan sekalian ini ya. Anissa Salma, silakan. Anissa udah belum tadi? Udah ya? Udah belum Anissa? Udah, Pak. Oh, udah ya. Oh, ya ya. Nah, ini saya bingung yang mana yang belum. Soalnya campur-campur ini. Oke, mungkin Siti tadi udah ya. Siti Sakdatul udah. Ya. Riko Ferdinand. Oh, Siti belum. Ya, boleh. Silakan Siti. Silakan Siti. Perkenalkan, nama saya Siti Sakdatul Makfiro, asal SMK dari SMK Negeri 1 Purwojati, rumahnya di Depok. Harapannya supaya bisa lebih ngerti sama pelajarannya. Oke, semua begitu ya, pengennya lebih ngerti. Baik, Riko Ferdinand, silakan. Riko. Ya. Selamat siang, nama saya Riko Ferdinand, asal sekolah SMA Aksi Depok, tinggalnya di BJ Depok. Oke, harapan saya lebih mudah memahami materi. Oke. Sama koneksi internet semoga lancar. Amin. Ya, mudah-mudahan yang diharapkan terkabul ya. Oke, saya nggak tahu yang mana yang belum. Silakan yang belum di-unmute sendiri, kemudian perkenalkan ya. Silakan yang merasa belum. Siapa? Saya, Pak. Siapa ya? Pak, belum, Pak. Oke, silakan. Saya, Pak. Ya, ngomong aja. Di sini. Nama saya Raffi Naufal. Baik, gantian. Sama dulu. Ya, satu-satu. Dulu deh. Ya udah kamu aja dulu. Kamu udah duluan. Ya udah deh, udah duluan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi, dipanggilnya Dewi aja. Saya lulusan dari SMA Negeri 12 Depok, tinggal di Ratu Jaya. Harapan saya semoga cepat ini selesai, bisa masuk kuliah. Semoga IPK saya bisa lebih baik lagi. Semoga bisa paham dengan pajakan. Oke, iya bagus. Selanjutnya, lanjutkan dengan yang tadi si Dika ya. Dika, silakan Dika. Nama saya Dika Arya. Asal sekolah SMA Yasman Tugu Ibu. Tinggalnya di Depok Timur. Mungkin harapannya sama semua. Lancar, IPK-nya nambah. Udah sih, Pak. Oke, ya. Bagus. Lanjutnya siapa lagi yang belum? Saya, Pak, belum. Ya, silakan. Siapa tuh? Pirial Zahira. Ya. Oke. Siapa nih? Rosi, Pak, Rosi. Oh, Rosi. Saya, Pak. Mana nih orangnya nih? Yang keluar Fitri ini di sini. Mana Rosi? Udah nyalain video belum, Rosi? Udah, Pak. Udah. Ya udah, silakan bicara aja. Nama saya Rosi Ramadhanti. Saya sekolah SMA Yasman Tugu Ibu, tinggal di Cilodong Depok. Harapannya semoga lebih bisa menguasai semua mata kuliah. Bagus ya. Ada lagi? Habis? Apa masih ada? Ya, silakan. Langsung. Silakan. Ya. Nama saya Fatmaida Ananda Putri. Oh, Fatmaida. Oh, ya. Oke, silakan. Terus. Asal sekolahnya dari SMK Negeri 1 Bojonggede, tinggalnya di rumahnya di Bojonggede. Harapannya semoga saya lebih ngerti sama pelajarannya. Oke, bagus. Iya, amin. Siapa lagi yang belum? Silakan. Saya, Pak. Ya, siapa nih? Lisma, ya. Nama saya Lisma Lati.
pernah sekolah di SMK Hazanah Kebajikan Tangerang, tinggal di Cibubur, tapi sekarang lagi di Bandung. Oh, gitu. Harapan saya semoga perkuliahan semester ini lancar. Oke, bagus ya. Baik, siapa lagi yang belum? Silakan. Habis? Masih ada? Saya, Pak. Oh ya, ini Rizky ya, Dwi Iriawan. Ya, Rizky dulu. Iya, Pak. Nama saya Rizky Dwi Iriawan. Asal sekolah dari SMKN 1 Bojonggede. Ya. Tinggal di Citayam. Ya. Harapannya supaya lebih maksimal dalam belajar di semester ini, bisa menyerap ilmu lebih banyak lagi. Terus IPK-nya juga nambah ya. Oke, amin. Ya, bagus. Iya, berikutnya ada lagi. Siapa tadi yang nyaut? Ya, saya. Siapa? Oh ya, Rini. Ya. Silakan. Saya Rini, asal sekolah saya SMK Tirta Jaya. Saya tinggal di Depok 2. Harapannya semoga bisa memahami materi dengan baik dan mendapat IPK yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Iya, makasih ya. Ada lagi? Habis? Sudah semua? Jadi peserta yang hadir di sini 36 ya. Berarti kita 40. Oh, ada, silakan ya. Siapa nih? Saya Fatimah Zahra. Ya. Asal sekolah dari IMAN 14. Tempat tinggalnya di Cimanggis, Depok. Harapannya semoga ngerti apa yang dipelajari. Oke. Amin. Ya. Amin ya. Oke, habis? Ada lagi? Kayaknya sudah semua lah ya. Iya. Oh, masih ada. Oh, silakan. Siapa ini? Silakan. Ayo, siapa? Nggak usah malu-malu. Kenapa nama saya Ramadini? Ersa sinyalnya ya kayaknya ya. Suaranya putus-putus. Kenalkan nama saya Ersa Ramadini. Asal sekolah SMA Negeri 1 William, tinggal di Bogor. Oke. Oh iya. Harapannya apa nih? Udah, Pak. Oh ya sudah. Oke. Harapannya semoga bisa menambah ilmu. Baik. Ya, terima kasih ya Elsa. Oke, habis sudah? Kayaknya udah semua ya. Iya, mungkin kalian udah kenal satu sama lain ya. Cuman saya aja yang belum kenal. Baik, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Tadi saya udah sempat jelaskan nama saya ya. Ini saya share dulu mengenai CV saya ya. Nama saya ini ya, Helmi Pantaruna lengkapnya ya. Nah, saya adalah ini ya, saya lulusan dari S2 IPMI International Business School di Jakarta ya, tahun 2010 sampai 2013. Kemudian saya S1-nya di UI, Ekonomi UI ya, di accounting jurusannya ya. Saat ini saya ada mendapatkan semacam sertifikasi sebagai akuntan atau charter accountant namanya CA kalau ini. Ini saya ngebuka kantor ya, jadi namanya akuntan berpraktek ya. Jadi kalau kita dokter itu dokter yang praktek, kalau ini saya akuntan ya. Nah, ini nama kantornya, kantor jasa akuntan di Helmi dan rekan ya. Ini udah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Nah, tapi sebelum saya sekarang bikin kantor itu, saya dulu pernah kerja, pengalaman kerja saya ini ya. Dulu di tahun 2018 saya pernah di Nippon Paint. Ya, ini mungkin siapa yang nggak tahu, ini perusahaan cat. Cuman ini nih, Nippon Paint-nya adalah cat mobil ya. Saya jabatannya sebagai financial controller ya. Kemudian pernah juga di Regenesis Indonesia, ini juga perusahaan alat-alat estetika ya. Ini kalau misalnya yang cewek-cewek pernah dengar nama Natasha, nah itu alat-alat itu yang mensuplai adalah perusahaan saya ini. Ya. Itu saya dulu sebagai finance manager. Nah, kemudian di 2010 sampai 2013 itu saya pernah di Dentsply Indonesia, itu perusahaan Amerika. Dia menjual alat-alat kedokteran gigi ya. Nah, jadi namanya dental, Dentsply itu dental. Nah, saya sebagai Head of Finance and HR ya, saya megang keuangan dan megang juga HRD-nya di situ ya. Nah, pernah juga di Sinarmas Group ya, pernah juga di Nuskin Enterprise ya. Pernah juga di BMW, ini perusahaan mobil otomotif. Siapa yang nggak tahu mobil BMW ya, ini perusahaan Jerman ya. Nah, saat itu saya sebagai accounting and tax manager ya. Pernah menjadi Mitsubishi Chemical, ini perusahaan yang bergerak di bidang pupuk ya. Jadi bukan pupuk, dia memproduksi bahan baku untuk kain tekstil ya. Ini waktu itu saya masih staff ya. Nah,
pertama kali saya kerja itu sebagai jadi junior auditor ya. Jadi waktu itu belum lulus, saya sudah coba magang di kantor akuntan publik namanya. Nah, itu sedikit ringkasan ya untuk saya ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian ingin berkomunikasi ya, silakan nanti bisa email, ini email saya ya, ini nomor WA saya ya. Kalau ada apa-apa bisa japri, pertanyaan mengenai apapun boleh, nanti saya sebisa mungkin saya jawab ya. Itu saja untuk perkenalan saya ya. Saya akan lanjutkan ke silabus ya. Bentar. Kelihatan ininya silabusnya? Kelihatan, Pak. Ada? Oke. Kelihatan. Ya. Nah, ini pelajaran untuk perpajakan lanjutan di semester ini ya. Jadi ini sebenarnya mata kuliah kelanjutan dari sebelumnya ya. Mungkin di semester sebelumnya kalian mungkin pernah mendapatkan perpajakan ya. Nah, di sini mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah perpajakan ya. Nah, kalau untuk mata kuliah perpajakan lanjutan, ini dia menekankan pada bagaimana kita mempraktekkan sebenarnya. Ya, jadi di sini nanti banyak hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita akan membuat yang namanya, kalau pertama itu nanti kita harus membuat yang namanya PPHOP ya. Nanti kalau kalian nanti melaporkan pajak ya, itu biasanya nanti kalian harus tahu bagaimana cara melaporkannya ya. Nah, itu yang disebut dengan PPHOP, yaitu artinya pajak penghasilan orang per orang ya. Jadi kalau nanti kalian sudah bekerja, kalian nanti sudah mendapatkan penghasilan, itu wajib melaporkan pajaknya ya. Nah, nanti di sini akan dicoba bagaimana cara menghitungnya ya. Terus nanti bagaimana cara mengisi SPT. SPT itu adalah surat pemberitahuan pajak tahunan ya. Itu nanti wajib setiap orang harus melaporkan selama dia bekerja ya, dan dia harus melaporkan itu ke kantor pajak ya. Nah, jadi materi kita nanti di sini ya, mungkin udah saya share di e-learning ya, di situ kalian sempat baca ya materi yang akan kita pelajari di semester ini ya. Nah, ini secara garis besarnya ini ya. Jadi nanti ada PPHOP, ada SPT, ada PPH badan. PPH badan itu adalah pajak penghasilan untuk perusahaan ya. Jadi nanti kalau kalian bekerja di perusahaan itu harus membayar pajak. Nah, itu dia harus menghitung bagaimana PPH badannya, pajak penghasilan badan. Nah, ada namanya rekonsiliasi fiskal. Itu adalah bagaimana kita melihat perbandingan antara pembukuan perusahaan dibandingkan dengan pajaknya, pembukuan pajak. Nah, di situ nanti ada perbedaan-perbedaan yang nanti akan menambah atau mengurangi laba dari perusahaan. Ya. Nah, khusus untuk buku ya, buku pegangan kalian itu saya harapkan kalian tidak hanya terpaku dari materi slide yang dikasih sama BSI ya, atau yang saya berikan sekarang ini ya, itu tapi cobalah kalian juga baca-baca dari buku ya. Nah, kalau bisa satu aja pegangan kalian ada di sini ya. Ini ada karangan dari Profesor Mardiasmo, Perpajakan edisi tahun 2019. Nah, ini silakan coba dicari ya, dibuka-buka bukunya. Kalau ada pinjem di perpustakaan ada di situ ya. Kenapa saya anjurkan ya, karena pajak ini kalau kita terbatas dari slide yang saya kasih mungkin nggak terlalu banyak isinya. Jadi kalau bisa cari lagi dari sumber-sumber yang lain. Nah, yang lain-lain ini boleh kalau memang berminat ya, tapi kalau memang enggak ya nggak apa-apa ya. Saran saya yang nomor 1 lah, yang silakan yang dipunyai bukunya. Nah, atau kalau memang bisa browsing di internet ya, ini di sini ada namanya www.pajak.go.id ya. Di sini kalian bisa lihat beberapa peraturan-peraturan pajak yang dibikin oleh pemerintah ya. Nah, ini PMK, ini peraturan Menteri Keuangan ya. Ini ada nanti semua. Nah, ini silabusnya ya. Kemudian yang mau saya jelaskan adalah bagaimana teknik perkuliahan. Sebenarnya sempat saya jelaskan ya di e-learning kalau yang sudah buka ya. Kalau memang e-learningnya sekarang lagi bisa ya, coba sempat dilihatin ya. Di situ saya jelaskan bahwa dalam perkuliahan ini ya, saya inginnya kita tidak selalu melakukan dengan menggunakan Zoom ya, karena ada edaran dari BSI ya, pemakaian Zoom nanti dibatasi ya, paling tidak 1 bulan 1 kali ya. Tujuannya supaya kalian juga tidak terbebani dari sisi kuota internet ya, karena saya juga mengerti
mahasiswa kan nggak selalu bisa mendapatkan internet yang banyak ya, kecuali nanti ada subsidi dari pemerintah ya. Nah, selain itu juga biasanya sinyal ya, kalian yang tinggalnya di daerah-daerah yang agak jauh dari perkotaan ya, atau dari tower telepon ya, itu biasanya masalah di sinyal. Nah, makanya nanti saya melakukan perkuliahannya mungkin selang-seling, ataupun sekarang menggunakan Zoom, nanti minggu depan saya hanya kasih video aja ya, jadi supaya kalian belajar. Nah, di situ. Nah, itu bentuk perkuliahannya seperti itu. Nah, kemudian perkuliahan saya itu nanti akan ada latihan ya. Latihannya itu dalam bentuk ya multiple choice ya. Jadi nanti di materi terakhir itu nanti ada soal ya, biasanya 5 soal. Nah, itu nanti kalian kerjakan. Nah, cuman nanti kalian mengerjakannya di Microsoft Word ya. Setelah itu nanti sharing linknya di e-learning di bagian yang ada nanti untuk upload data, upload tugas di situ ya. Nah, karena nanti dari situ nanti baru bisa saya kasih nilai ya. Paling tidak di semester ini nanti ada 10 kali latihan ya, paling tidak ya. Karena kalau misalnya kalian belum sempat memberikan ke saya, usahakan dikirim ya, walaupun misalnya kalian tidak bisa hadir di kuliah Zoom ini, usahakan dikerjakan karena nanti pengaruhnya di nilai mandiri ya. Nah, itu persentasenya lumayan besar ya. Nah, jadi silakan kalian nanti kalau ada latihan setelah sesi ini nanti akan saya berikan soal ya, nanti saya kirim di WA group, nanti kalian kerjakan, di-upload di e-learning ya. Kalau memang e-learningnya masih masalah ya, kita tunggu sampai maksimal hari Minggu atau Sabtu ya. Nanti kalian bisa upload di situ. Ya, paling tidak sudah di maintain sama orang-orang BSI ya. Nah, itu silabusnya yang dari saya ya. Nah, terus hal-hal lain adalah di penggunaan e-learning ya. Saya nanti sudah memberikan soal di e-learning, terutama di bagian chattingnya. Itu ada pertanyaan yang kalian bisa selesaikan setelah kita melakukan kuliah Zoom ini ya. Jadi kan perkuliahan kita kan sebenarnya sampai jam 3 ya. Nah, Zoom ini mungkin memakan waktu paling tidak 1 jam ya, atau 40 menit. Nah, setelah itu nanti kalian bisa langsung ke offline. Offline-nya adalah mengerjakan pertanyaan yang ada di menu chatting yang ada di e-learning. Ya, mudah-mudahan bisa dibuka ya. Kalian bisa langsung jawab di situ ya. Ataupun bisa juga mengerjakan langsung soal latihan yang saya kasih gitu. Nah, itu ya untuk metode perkuliahan kita ya. Oke. Nah, ini di sini ada chat. Oh, ini Rico Ferdinand ya di Palembang ya. Oke, dia bilang sinyalnya lagi jelek katanya. Ya nggak apa-apa. Nanti saya akan kirimkan video hasil dari perkuliahan ini ya. Makanya nanti ada linknya saya share ya. Setiap kuliah nanti saya buat video. Kalian nanti kalau memangnya nggak bisa ikut, nanti bisa nonton dari video itu aja ya. Gitu. Jadi supaya kalian juga bisa belajar. Ya. Oke, saya masuk ke menu yang sekarang ya, sebentar. Sorry. Nah, ini kita masuk ke pertemuan pertama ya. Ini adalah membahas mengenai konsep PPHOP. Ya. Bentar. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan PPHOP ya? Di sini nanti itu adalah disingkatan ya. OP itu adalah orang pribadi ya. Jadi di sini itu adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atas penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam tahun pajak ya. Jadi misalnya kalau kalian memiliki penghasilan dari pekerjaan ya, itu penghasilan kalian nanti harus dipotong pajak ya. Mungkin pernah kalian pelajari waktu di pajak semester sebelumnya itu mengenai pajak PPh pasal 21. Nah, itu adalah pajak pribadi atau pajak penghasilan namanya. Nah, yang menjadi subjeknya itu adalah orang pribadi, artinya siapapun ya, orang pribadi yang mempunyai penghasilan itu nanti akan dipotong pajaknya. Ini dasar hukumnya ya. Jadi Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 91 ya. Dan juga Nomor 93 tahun 91 ya. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 ya. Itu dasar hukumnya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang menjadi subjek yang dimaksud di sini? Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan orang pribadi itu apa ya? Nah, itu ada dua ya.
kalau kita lihat dari undang-undang yang tahun 2008 ini, ya, itu ada 2 kategori ya. Yang pertama itu subjek pajak OP dalam negeri dan yang kedua subjek pajak OP luar negeri. Nah, apa perbedaannya ya? Kalau yang dimaksud dengan OP dalam negeri itu adalah orang pribadi yang dia tempat tinggal di Indonesia ya, lebih dari 183 hari ya. Ini taruhlah 6 bulanan ya. Jadi kalau orang yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu setahun itu dia lebih dari 183 hari, itu dia dianggap sebagai objek dalam negeri ya. Tapi kalau yang dianggap sebagai subjek pajak OP luar negeri itu adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ataupun dia berada di Indonesia tapi kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ya. Nah, ini di sini dia bisa juga badan atau perusahaan ya kategorinya. Jadi kalau misalnya ada orang pribadi ya, dia sebenarnya tinggalnya di Singapura misalnya contohnya ya. Kemudian dia datang ke Indonesia. Tapi dia di sini dia cuma tinggalnya itu di bawah 183 hari. Nah, dia kategorinya adalah tetap orang subjek pajak luar negeri. Jadi dia bukan dianggap sebagai orang luar negeri ya, tapi subjek pajak luar negeri ya, karena dia lebih lama tinggal di sana. Gitu. Tapi kalau dia lebih dari 183 hari, dia dianggap sebagai objek pajak di dalam negeri. Nah, itu perbedaannya. Oke. Nah, kemudian ada yang tidak termasuk subjek pajak. Ya, artinya dia bukan kategorinya. Ya, itu adalah pejabat negara ya, misalnya diplomat, duta besar ya, konsulat, pejabat ya, pejabat-pejabat dari negara asing. Nah, itu dia kategorinya dia tidak termasuk orang pribadi ya. Termasuk pejabat perwakilan organisasi internasional ya. Artinya misalnya kita ada orang dari luar negeri ya mendirikan lembaga di sini ya, mungkin seperti IMF, WHO ya, atau PBB, perwakilan PBB. Nah, itu dia tidak boleh dihitung pajaknya, tidak boleh dipotong pajak di situ ya, karena itu dia kecualikan ya. Kemudian objek PPh orang pribadi ya itu ada 2 ya. Maksudnya objek itu apa sih sebenarnya yang menjadi pajaknya ya. Nah, itu kalau kita lihat yang di pertama ya, itu dia dikenal dengan namanya PPh non final ya. Kenapa? Apa bedanya final dan non final ya? Kalau dia final, itu artinya pajak yang begitu kita potong, itu kita nggak bisa klaim lagi. Ya, misalnya contohnya bunga, ya bunga deposito, ya kita nabung di bank, kemudian bunga kita dipotong, pajak kita dipotong di situ dari bunga. Kita nggak bisa minta lagi, karena itu sudah final, artinya sudah habis lah dari situ. Nah, tapi kalau yang kategori non final, itu sebenarnya bisa kita klaim. Klaim lagi itu nanti di dalam PPh-OP itu sendiri, pajaknya. Nah, apa saja yang disebut dengan non final, ya itu adalah seperti gaji, ya, upah, honor, ya, termasuk bonus dan sebagainya, ya, itu masuk kategori PPh-OP-nya, objeknya di sini, ya. Atau yang bisa juga dari hadiah undian, ya, atau dari laba usaha. Nah, ini laba usaha, ini laba perusahaan, ya. Itu dia adalah objek, ya, yang harus dihitung pajaknya, ya. Dan yang keempat itu adalah keuntungan penjualan karena pengalihan harta. Nah, ini untuk yang nomor 4 ini banyak penjelasannya, ya. Jadi kalau kita menjual sesuatu, ya, artinya ada harta benda yang kita jual, terus kita ngedapetin keuntungan dari situ. Nah, itu harus dilaporkan ke dalam PPh-OP karena dia semacam dia termasuk dengan objeknya gitu. Nah, itu apa aja keuntungan penjualannya, dari mana aja. Nah, ini ada banyak di sini ya. Ya, yang pertama itu adalah misalnya pengalihan harta kepada perseroan atau persekutuan dan badan lainnya. Jadi misalnya di sini ada jual beli saham di dalam perusahaan. Nah, ini sahamnya ini nanti dia jual kepada orang lain, ya. Nah, dia dapat untung. Nah, itu dia adalah keuntungannya itu dia harus dilaporkan ke dalam PPh-OP, ke pajak orang per orang ini, ya. Nah, begitu juga kepada pemegang saham, ya, keuntungan yang diperoleh persekutuan karena pengalihan harta. Nah, ini misalnya ada aset yang ada di perusahaan kemudian dialihkan ke pemegang saham yang lain. Nah, itu ada jual beli juga kan di situ, ada keuntungannya, ya. Itu dia harus dilaporkan, ya. Nah, yang C ini keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran. Nah, ini kalau misalnya ada perusahaan yang dibubarkan atau perusahaan yang digabungkan jadi satu atau dia dibesarkan, nah itu kan pasti ada transaksi. Nah, transaksi itulah nanti yang menghasilkan keuntungan. Nah, ini yang disebut dengan keuntungan penjualan karena pengalihan harta. Nah, keuntungan-keuntungan ini yang harus dilaporkan ke dalam pajak PPh-OP, ya. Termasuk keuntungan pengalihan harta berupa hibah atau bantuan atau sumbangan, ya. Misalnya kita ada
bangunan kita hibahkan gitu kan, ya, atau ada sumbangan ya kita hibahkan. Tapi di sini ada kecualinya. Kalau dia diberikan kepada keluarga ya dalam garis keturunan lurus, itu sebenarnya dia tidak akan termasuk ya, karena di situ di luar itu. Tapi kalau kita hibahkan ke yang lain, nah itu baru termasuk keuntungan yang harus dilaporkan. Ya. Nah ini banyak di sini ya keuntungan yang dari pengalihan harta ya. Di sini bisa kalian lihat ya. Ada bunga, ada dividen, ada royalti, ada sewa, dan sebagainya ya. Ini keuntungan-keuntungan ya. Nah yang terakhir ini keuntungan karena selisih kurs mata uang ya. Nah ini kan biasanya ada jual beli mata uang ya. Ada yang mata uang dolar, kita ingin jual ke rupiah atau ke mata uang yen Jepang. Nah itu kan ada selisih. Nah selisih kurs itulah nanti yang menjadi keuntungan di sini. Nah ini yang harus diperhatikan ya. Nah, ini diulang kembali ya. Nah, jadi ini hal-hal yang kita anggap sebagai keuntungan semua di sini ya. Bisa kalian lihat ya. Ada premi, ya, ada apa namanya penghasilan dari usaha berbasis syariah ya. Ini semua apa namanya keuntungan-keuntungannya ya. Nah, kemudian ada penghasilan tertentu. Nah, ini yang dikategorikan pasal 4 ayat 2 ya. Ini yang dimaksud itu adalah penghasilan dari bunga deposito. Nah, ini yang disebut tadi yang non final tadi ya. Nah, kalau kita miliki bunga deposito, nah penghasilannya itu akan dipotong pajak ya, termasuk bunga obligasi, surat hutang negara ya. Nah, ini semua kategorinya adalah penghasilan-penghasilan tertentu ya. Termasuk yang nomor 2 ini penghasilan dari hadiah undian ya. Kalau misalnya kita dapat undian, nah itu penghasilannya harus dipotong pajak ya. Penghasilan dari saham ya, kalau ada jual beli saham. Nah, ini juga di sini kalian akan lihat ya bahwa ini juga adalah subjek dari pajak PPHOP ya. Nah, kemudian penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan ya. Ini juga kalau kita jual beli tanah, jual beli bangunan, termasuk jasa konstruksi, real estate ya. Nah, ini semua adalah apa namanya subjek dari pajak dari PPHOP ya. Nah, yang kelima ini adalah biasanya penghasilan untuk usaha kecil ya, karena dia ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Nah, kemudian kalau untuk penghasilan tertentu ya yang terakhir ini ininya apa namanya dasar hukumnya ya. Misalnya untuk saham ininya adalah peraturan pemerintah nomor 14 tahun 97. Kalau undian itu adalah PP nomor 132 tahun 2000. Nanti bisa kalian baca ya. Karena ini undang-undangnya ya. Nah, kemudian untuk tarif PPh final tadi ya. Jadi yang PPh final itu yang dipotong-potong tadi ya, untuk sewa tanah atau bangunan ya, itu tarifnya adalah 10% dari jumlah bruto. Jadi misalnya kalian punya ruko atau punya rumah kalian sewakan ya. Nah, 10% dari nilainya itu harus kalian store ke negara, ke kas negara karena itu adalah objek pajak ya. Nah, nanti akan kalian laporkan di dalam PPHOP ya. Bunga dan diskonto juga ya. Kalau dia wajib pajak dalam negeri itu 15% tarifnya. Ya, kalau wajib pajak luar negeri tarifnya 20% atau sesuai tax treaty. Nah, tax treaty ini dia adalah perjanjian pajak internasional ya. Jadi misalnya kita dengan Singapura ya itu sekarang jadi 15% tarifnya. Nah, jadi kalau kita ada perjanjian itu bisa disesuaikan jadi tidak 20% tarifnya ya. Nah, termasuk dengan reksadana. Nah, reksadana itu adalah semacam alat untuk investasi selain deposito ataupun saham ya, karena reksadana ini yang mengelola adalah manajer investasi ya. Jadi kalau misalnya kalian punya uang, kalian ingin investasi, nah uangnya itu tolong dikelola sama perusahaan reksadana ini. Nanti dia yang akan memilih saham-saham mana yang bagus yang bisa diinvestin, kemudian mata uang mana yang bisa dibeli ya sehingga dia dapat keuntungan ya. Nah, ini nanti hasilnya dipajakin ya. Tahun 2014 sampai 2020 itu 5% pajaknya kecil. Tapi begitu 2021 nanti tahun depan itu langsung 10%. Karena banyak sekali orang-orang kita yang memainkan uangnya di sini ya, makanya ditinggiin pajaknya sama pemerintah ya. Nah, kalau untuk hak atas tanah dan bangunan ya, ini misalnya pengalihan ya, artinya sama seperti sewa juga sebenarnya. Jadi jual beli kalau di sini ya. Jadi kalau misalnya pengalihannya itu untuk yang bangunan besar itu nanti tarifnya gede 5% ya. Tapi kalau barang yang dialihkan itu
kategorinya RS atau RSS ya, rumah susun sederhana ya, rumah-rumah sederhana, itu nanti tarifnya hanya 1%, ya. Jadi nggak besar seperti yang di atas tadi, ya. Nah, ini tarif-tarifnya di sini, ya. Kemudian untuk bangunan yang diserah terima dalam bangun guna serah. Nah, ini adalah seperti kita ruko, toko ataupun yang bangunan-bangunan perumahan atau kantor, ya, itu nanti tarifnya 5%, ya. Tapi di sini tergantung dari nilai pasar sebenarnya, ya, dijualnya berapa, ya. Nah, kalau untuk bunga deposito tabungan itu 20% tarifnya yang disetor, ya. Nah, khusus undian itu 25%, ya. Artinya kalau misalnya kalian memenangkan undian, misalnya undian dapat rumah atau dapat motor gitu ya. Nah, 25%-nya dari harga barang itu harus kalian setorkan ke kas negara, ke pajak gitu. Nah, dan harus dilaporkan, ya. Nah, termasuk kalau ada penjualan di bursa efek atau di saham, ya. Kalau yang suka jual beli saham, ya, itu nanti harus dipotong pajak dari saham yang dibeli itu, ya, 0,1%, ya. Tapi kalau misalnya dia sahamnya saham pendiri, maksudnya orang yang memang memiliki saham itu, dia jual, nah itu lebih tinggi tarifnya 0,5%, ya. Jadi di situ letak ini perbedaannya. Apalagi selain yang di atas tadi, ya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui adalah jasa konstruksi, ya. Jasa konstruksi itu kontraktor kalau kita bilang, ya. Nah, kontraktor itu dia ada lembaga atau asosiasi yang membuat kualifikasi untuk kontraktor itu, ya. Nah, kalau dia memiliki kualifikasi kontraktor, itu nanti dia memiliki tarif pajaknya akan lebih kecil, ya. Jadi misalnya di sini kalau dia dikualifikasikan kontraktor itu kecil, ya, itu dia hanya dipotong 2% jasanya, ya. Tapi kalau dia kontraktor dengan kualifikasi menengah dan besar, ya, itu nilainya 3%, ya. Nah, kalau dia nggak punya kualifikasi, dia 4%, ya. Jadi dia makin tinggi tarif itu karena dia tidak terdaftar, tidak ada kualifikasi, ya. Termasuk dengan yang D ini, jasa perencanaan, atau kita bilang konsultan dari desainnya, desain bangunannya misalnya, ya. Nah, itu dia kalau dia memiliki kualifikasi, dia dipotong 4% pajaknya. Tapi kalau dia konsultan atau perencanaan itu tadi dia nggak ada kualifikasi, itu tarif pajaknya 6%, jadi lebih tinggi, ya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan konstruksi yang berusaha mendapatkan izin dari asosiasinya mereka, ya. Kalau memang kalian pernah dengar ada namanya Gapensi, gabungan pengusaha kontraktor dan sebagainya. Nah, itu mereka yang memiliki izin untuk mengeluarkan ini, ya. Kemudian dividen yang diterima oleh wajib pajak, ya, ini dia adalah 10%. Nah, yang dimaksud dengan dividen itu apa? Dividen itu adalah keuntungan saham yang dipegang oleh seseorang, ya. Jadi misalnya kalian membeli saham, ya, saham itu kalian simpen sampai akhir tahun, ya. Misalnya kita ambil contoh saham bank BNI, ya. Nah, saham itu kalian simpen, nah di akhir tahun Bank BNI mengeluarkan pengumuman bahwa setiap pemegang saham nanti akan mendapatkan dividen dari saham yang dipegang tadi. Nah, itu yang disebut dengan dividen. Jadi keuntungan karena kita memegang saham. Nah, nanti kalau keuntungannya itu dibagikan, kita harus membayar 10% ke negara, ke pajak khususnya, karena harus dipotong pajaknya di sini. Ya, ini adalah komponen-komponennya, ya. Banyak yang lain-lain lagi, ya. Ini bunga simpanan koperasi, ya. Nah, misalnya kalian anggota koperasi, ya. Nah, itu kan harus membuat iuran, kan. Nah, iuran koperasi kalau misalnya nanti menghasilkan bunga, ya, iuran-iuran tadi artinya disimpan menjadi koperasi simpan pinjam atau apa. Nah, kalau simpanan kita di bawah 240.000 per bulan, itu nggak kena pajak di sini. Tapi kalau simpanannya lebih dari 240.000, ya, dia akan dikenai tarif 10%, ya. Itu yang koperasi, ya. Nah, kalau yang ke-11 ini apa nih? Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka. Nah, mungkin kalian pernah mendengar selain ada namanya bursa efek yang menjual beli saham, itu ada lagi namanya bursa berjangka. Itu yang dijual apa di situ? Itu dia biasanya barang-barang komoditi seperti minyak, ya, kopi, lada, ya, ataupun apa lagi ya, biasanya kopi lah paling sering. Bursa komoditi ini kalau di situ ada transaksi, ya, transaksi artinya jual beli, ya. Nah, itu nanti dia akan dipotong pajak 2,5% dari margin awal. Nah, maksudnya daripada saat dia menginvestasikan uangnya di situ, ya. Nah, itu komponen-komponennya, ya. Kemudian ada yang disebut dengan pesangon. Ya, mungkin pernah dengar apa sih pesangon itu?
pesangon itu diberikan di PHK atau dikeluarkan dari perusahaan, ya. Itu biasanya adalah karyawan tetap, ya, bukan karyawan kontrak, ya. Karena kalau dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, ya, yang mendapatkan pesangon itu adalah karyawan tetap, ya. Nah, ini dia kalau misalnya dia terima pesangon itu nanti harus dipotong pajak, ya. Taruhlah misalnya dia mendapat pesangon 100 juta, ya. Nah, berarti dia masuknya di sini, ya, karena di atas 50 sampai 100 juta, berarti dia harus dipotong 5% dari nilai tadi, nilai 100 juta tadi. Ya, paling tidak dia 5 juta, ya, dia harus setorkan ke pajak atau ke kas negara, ya. Nah, di sini tarifnya, ya, kalau misalnya pesangonnya di bawah 50 juta, dia nggak kena pajak, cuma dapat 0% aja pajaknya, ya. Nah, kalau pesangonnya di atas 100 sampai 500 juta, itu pajaknya 15%, ya. Tapi kalau dia di atas 500 juta, itu 25% pajaknya. Jadi makin tinggi dapat uangnya, makin gede yang dia potong pajaknya, ya. Pensiun. Kalau misalnya kalian ada orang tua yang PNS, ya, atau dia di BUMN, ya, itu mereka kalau udah umurnya 55 itu dia harus pensiun karena udah berdasarkan usia. Nah, ini kalau orang-orang pensiun itu kalau dia terima pesangonnya di bawah 50 juta itu dia tidak dikenai pajak, dari tarifnya 0%. Tapi kalau dia nerima pesangon di atas 50 juta dia akan kena pajak, ya, itu tarifnya 5%. Gitu. Apalagi yang akan dihitung untuk pajak-pajaknya kalau PPH OPK. Yang nomor 14 ini adalah penghasilan dari UMKM. Ya. Apa itu yang disebut dengan UMKM? Itu adalah perusahaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi perusahaan kecil itu dia omsetnya itu biasanya di bawah 4,8 miliar. Ya. Nah, dia harus membayar pajak, yaitu tarifnya 1% dari peredaran bruto, atau dari omset ininya, omset kotor dia, ya. Nah, kalau dia misalnya per tahunnya 4,8, paling tidak dia 300 juta dia omset dia per bulannya. Nah, per bulan dia harus bayar dari 300 juta tadi ke kas negara. Itu yang disebut dengan pajak ini tadi, pajak UKM namanya, ya. Nah, itu yang disebut pajak UKM. Nah, untuk penjelasan tadi, ya, udah saya jelaskan, ya, untuk apa-apa aja di sini, ya. Biasanya hubungannya dengan investasi, ya, kesadaran dalam pemungutan pajak, ya. Jadi ini penjelasan untuk pasal-pasal yang di atas tadi, ya. Nah, kemudian ini pasal 4 ayat 3 ini yang tidak termasuk objek PPHOP. Nah, jadi ada juga yang kategorinya kita tidak menggolongkan sebagai pajak, ya. Itu adalah zakat, ya. Nah, di sini zakat, ya, itu biasanya ada Muslim itu harus 2,5%, ya, itu akan memotong penghasilan dia. Nah, itu dia tidak dikenai zakat di sini, ya. Nah, atau harta hibah, ya, harta hibah itu yang diberikan oleh seseorang ataupun oleh lembaga, gitu, ya. Nah, warisan, nah ini udah pasti, ya, kalian tahu, ya, warisan kalau misalnya orang tua kalian meninggal, kemudian dia mewariskan kalian rumah atau tanah, ya, itu dia tidak termasuk objek pajak di sini, ya. Nah, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham. Ya, misalnya ada suatu badan, ya, dia memberikan uang, ya, kepada kita karena kita pernah menyertakan modal di situ. Ya, nah, itu juga tidak dimasukkan kategori subjek PPHOP, jadi tidak perlu dihitung pajaknya. Ya. Nah, ini penggantian dalam bentuk natura. Ini maksudnya adalah natura itu adalah kenikmatan, ya. Misalnya kita dikasih kenikmatan untuk mendapatkan tunjangan beras atau tunjangan kesehatan dari kantor, ya. Nah, itu sebenarnya tidak termasuk objek pajak, ya. Nah, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, ya. Misalnya kita mendapatkan klaim asuransi, ya. Klaim asuransi itu dia tidak termasuk objek PPHOP, ya. Termasuk di sini dividen yang diterima oleh wajib pajak, ya. Artinya dividen ini kalau misalnya dia 25% dari jumlah modal yang disetor, ya, artinya kalau kita misalnya mendapatkan keuntungan dari saham yang kita pegang, ya, nah, dan di situ dividennya rendah, artinya kecil yang dikasih, yaitu bebas dari pajak. Yang G, iuran yang diperoleh dana pensiun. Nah, ini juga dia bebas dari pajak, ya. Kemudian penghasilan dana pensiun sendiri juga tidak. Kemudian bagian laba yang diterima diperoleh anggota dari badan usaha modalnya tidak terbagi atas saham. Nah, ini juga dikeluarkan dari pajak.
Nah, ini masih banyak lagi ya, termasuk di sini adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan modal ventura. Nah, ini kalau modal ventura itu sebenarnya perusahaan yang didirikan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada usaha-usaha kecil. Ya, nah itu dia juga dikeluarkan dari objek pajak PPh. Ya, beasiswa, misalnya kalian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S1, ya, nah itu dia cuma tidak termasuk objek pajak. Ya, sisa lebih yang diterima dari badan nirlaba. Ya, misalnya ini kalau kita ada di yayasan ataupun di lembaga litbang penelitian, nah itu kan kita kadang-kadang mendapatkan keuntungan dari situ. Nah itu sebenarnya dia di luar dari objek pajak. Ya. Nah di sini adalah bantuan yang dibayarkan badan jam sostek kepada WP tertentu. Ya itu juga di luar dari objek pajak. Nah ini penjelasan-penjelasannya untuk pasal 4 ayat 3 ya, yang tadi saya jelaskan. Ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Apa saja kategori BUMN, BUMD dan sebagainya. Nah ini soal yang nanti akan kalian kerjakan ya. Jadi ini bentuk soalnya ya. Nanti akan saya foto ya, saya kirimkan ke grup ya. Nanti kalian kerjakan di Microsoft Word ya. Terus nanti linknya itu masukkan ke Google Drive ya. Jadi jawaban yang kalian kirimnya itu dalam bentuk link. Nah, linknya itu nanti di-upload di e-learning ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau misalnya masih ada trouble nanti tolong diberitahu ke saya. Paling tidak dia hari Sabtu ya. Kalian nanti laporkan ke saya. Bisa atau tidak nanti menjawab ini. Masukin ke dalam linknya ya. Jadi ada 5 soal ya. Nanti kalian bisa kerjakan ya. Habis dari kuliah ini bisa langsung kalau memang mau coba nggak apa-apa ya. Kalian juga bisa buka e-learningnya di situ. Itu Pak, saja. Tugasnya mau nanya. Gimana? Mau nanya, itu tugasnya dikumpulin sekarang atau gimana Pak? Ya, usahakan secepatnya ya, karena kalau misalnya udah lewat minggu ini ya, misalnya Senin depan kamu baru kirim lagi ke saya, itu nggak saya terima. Jadi dia per minggu ya sistemnya ya. Kalau memang bisa dikirim pada saat ini kalian langsung kerjakan lebih baik ya. Tapi saya kasih batas maksimal sampai hari Sabtu ya, Sabtu atau Minggu ya. Gimana? Ada lagi yang kurang jelas? Ditanyakan aja kalau memang ini. Ya. Baik Pak. Pak, soalnya ditulis Pak. Enggak, soalnya nggak perlu ditulis. Jadi kalian cukup. Berarti jawabannya aja. Ya, jawabannya misalnya A, tapi ininya ditulis PPN gitu ya. Kalimatnya. Atau E, kalian tulis PPNBM ya. Ya, jadi nggak perlu ini yang ditulis lagi. Oke. Pak. Itu aja. Kalau memang ada yang masih ingin ditanyakan, silakan ya. Masih ada waktu. Ini saya coba lihat chatting kalian nih apa nih? Oh, ini sinyal ya, putus-putus ya. Sekarang gimana? Masih putus nggak? Enggak. Saya, oh, udah bagus. Udah enggak, Pak. Oke, baik. Ada yang mau nanya di sini? Silakan langsung aja kalau mau nanya. Nggak usah takut-takut. Atau kalau mau nulis di sini di chatting, saya bisa baca di sini nanti. Kalau memang ada yang masih kurang paham dengan saya tadi. Ya. Ini nanti saya buat videonya ya dari kuliah ini. Nanti saya sharing linknya ke kalian. Ya. Jadi kalian bisa punya bahan ya untuk ingat-ingat lagi apa yang saya omongin sambil bisa diulang-ulang kalau nanti pas mau dekat ujian nanti nggak lupa ya. Oke. Saya rasa itu aja semuanya ya. Mudah-mudahan pada nangkep yang saya bilang, yang saya ini jelaskan tadi ya. Nah, nanti habis ini nanti saya kasih ininya soalnya di WA group ya. Kemudian coba kalian masuk ke ini ke e-learning ya. Di situ ada pertanyaan dari saya di bagian menu chatting ya. Nah, itu menu chatting itu dibuka sampai jam 15.00. Nah, kalau misalnya sudah lewat jam itu, kalian masuk ke forum diskusi. Pertanyaannya masih sama, tapi jawabannya bisa ini ditaruh di bagian forum diskusinya ya. Nah, kalau yang bisa masuk ke menu chattingnya nggak apa-apa ya. Itu untuk tambahan. Jadi artinya kalau misalnya kalian nanti nilainya jelek, itu saya bisa nambahin nilainya berdasarkan keaktifan kalian untuk menjawab di situ ya. Itu tidak wajib ya. Artinya kalau misalnya kalian mau jawab silakan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang rajin menjawab di situ nanti akan saya pertimbangkan ya untuk supaya nanti nilainya bisa ditambah. Ya. Nah, tapi kalau yang latihan itu wajib harus dikerjakan ya. Oke, itu saja semuanya ya. Mudah-mudahan bisa mengerti ya yang saya jelaskan hari ini. Ya. Itu saya tutup kuliahnya ya. Kalau memang nggak ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Dan saya rasa itu saja ya. Terima kasih semuanya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, mari. Makasih ya, Pak. Ya, saya lift ya. Makasih, Pak. Ya, mari. Ya, Pak. Ya. Makasih banyak.